Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tazakkara wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, para hujjat yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang bisa menambahkan keimanan kita pada Allah. Perkumpulan yang bisa menambahkan anugerah Allah dan keberkahan dari Allah untuk kita. Sebab saat ini hadirin, kita berkumpul untuk merayakan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dipinta oleh Allah, bahkan dituntut oleh Allah untuk bisa mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah diutus oleh Allah kepada kita bukan cuma untuk sekedar menyebarkan Islam kemudian ditinggal, enggak. Bukan hanya untuk diutus oleh Allah hanya menyampaikan firman Allah kemudian tidak peduli umat mau ngikut atau enggak, itu juga enggak seperti itu. Tapi Rasulullah diutus hadirin untuk membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sangat perhatian, Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua nih, kepada umatnya, bahkan dari sebelum kita dilahirkan ke muka bumi. Sebelum kita ada di muka bumi ini, Rasulullah udah memikirkan kita. Kita kalau yang namanya orang tua, Pak, mikirin anak kalau anaknya udah lahir, betul. Kalau anaknya belum lahir mah nggak dipikirin. Ini emang yang jomblo udah mikirin anak semua? Belum. Kalau ada punya anak baru dipikirin hadirin. Tapi Rasulullah sebelum kita lahir, bahkan yang dipikirkan bukan cuma kita, bahkan terus turun menurun sampai anak keturunan kita hadirin, sampai akhir zaman. Itu juga dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memikirkan keadaan umat, dia bingung, ya Rabb, kalau seandainya saya sudah meninggal dunia, lalu bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan orang-orang yang menganut agama Islam? Maka saat itu hadirin, Rasulullah saking mikirin sampai nangis Nabi Muhammad. Mikirin kita nih Pak, sampai nangis. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Kata Allah, ya Jibril, coba tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa nangis? Kenapa sedih? Apa yang dipikirkan? Maka waktu diutus malaikat Jibril, apa jawaban Nabi Muhammad? Dia katakan, yang aku pikirkan adalah umatku ya Jibril. Kalau seandainya saya masih hidup, saya bisa melihat keadaan mereka. Saya bisa mengatur mereka, membimbing mereka. Tapi kalau saya sudah meninggal dunia, siapa yang bisa mengarahkan mereka? Siapa yang bisa bimbing mereka? Maka saat itu ayolah ahbab, Jibril pun mengadukan hal tersebut kepada Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, bilang sama Nabi Muhammad, ya Jibril, kalau Allah nggak bakal mengecewakan dia nanti di hari kiamat.
Tuh lihat, Nabi Muhammad nggak bakal dikecewain. Ya, kalau kita nggak bakal dikecewain Pak, Bu, yang kita pikirin, wah harta kita aman, ya, kedudukan kita aman, jabatan kita aman, tuh kita itu. Tapi Nabi Muhammad nggak mau dikecewakan, kenapa? Yang dipikirin cuman umat, cuman kita, hadirin. Sampai Allah turunkan wahyu di dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah nyatakan akan kami berikan kepada engkau ya Nabi Muhammad di hari kiamat, engkau pasti ridha, engkau nggak bakal kecewa, kau pasti senang ya Rasulullah. Allah akan memberikan suatu anugerah untukmu yang mana engkau nggak bakal kecewa sama sekali. Maka tahu jawaban Nabi, Bu? Waktu turun ini wahyu, Nabi katakan, idzan la arda ahadum min ummati finnar ya Rabb. Kalau begitu aku nggak ridha kalau salah satu umatku masih ada yang di neraka ya Allah. Insya Allah kita semua masuk surga, amin. Selamat dari api nerakanya Allah, amin ya Rabbal. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cuman memang subhanallah kita ini umat Nabi Muhammad, Bu, bukan kita membangga diri, bukan. Bukan kita ngerasa lebih hebat dari umat terdahulu, tapi emang nyatanya kayak begitu, hadirin. Kita ini umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, 14 abad Nabi sudah wafat, tapi keimanan kita nggak berubah sedikit pun pada Allah, betul? Kita tetap yakin kepada Allah, tetap nyembah Allah, tetap ibadah pada Allah, walaupun nggak dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat terdahulu. Tuh umatnya Nabi Musa, Bani Israel, hadirin. Mereka yang baru aja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, falamma talaqal jam'an, tara al-jam'an, Allah nyatakan ketika dua kelompok udah saling pandang, qala ashabu Musa inna lamudrakun, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Saat itu hadirin, ketika dua kelompok udah saling pandang, Bani Israel melihat Fir'aun dan pasukannya, begitu juga sebaliknya. Maka ashabu Musa alias Bani Israel, mereka langsung mengatakan, inna lamudrakun, ya Musa, kita bakal habis dibantai oleh pasukan Fir'aun, kita nggak bakal selamat, kita bakal hancur, kita bakal tenggelam dan bakal dibantai oleh pasukan Fir'aun. Kenapa? Udah kelihatan depan mata, hadirin. Fir'aun yang punya niat ngebantai Bani Israel membawa nggak tanggung-tanggung, hadirin, membawa 40.000 pasukan dengan senjata lengkap untuk membantai Bani Israel. Maka Bani Israel wajar takut, panik ya. Inna lamudrakun. Maka apa jawab Allah? Kalla. Allah nyatakan kepada Nabi Musa dan mewakili ucapan Nabi Musa, Allah gambarkan apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, enggak, saya enggak bakal takut dan panik walaupun Fir'aun depan batang hidung saya, walaupun Fir'aun di depan muka saya enggak takut. Kenapa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan, saya punya Allah yang bakal memberikan petunjuk jalan keluar untuk saya. Sebesar apapun problem, Allah bakal memberikan jalan keluar buat saya. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala baru memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut, hadirin. Ya. Kita tahu kisahnya ya, waktu Nabi Musa memukul tongkat ke laut, laut terbelah, Pak. Bani Israel ngelihat nggak kejadian itu? Ngelihat. Subhanallah, laut terbelah. Itu dindingnya laut itu, Pak, ya, begitu menjulang tinggi, lebih dari bangunan 10 tingkat kali. Mereka melihat tuh, begitu tingginya dinding laut, hadirin. Sebab mereka masuk lewat dataran laut, yang dalam sekalipun mereka lalui jalan di atas pasir dan di atas dataran atau tanah laut, hadirin. Dan tahukah kita, itu yang terbelah, Pak, bukan satu bagian, tapi terbelah menjadi 12 bagian. Nah, kenapa 12 bagian? Sebab Bani Israel ini mereka punya 12 kasta, 12 kabilah. Maka mereka masuk, kabilah ini masuk dari jalan sini, kabilah satu laut jalan berikutnya.
dan antara dinding satu dengan dinding yang lainnya itu kayak ada jendelanya hadirin, sehingga mereka bisa saling tengok udah nyampe mana sebelah. Ya. Subhanallah, artinya lihat dibikin sama Allah begitu rapinya, begitu hebatnya hadirin, yang menunjukkan adalah suatu mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam dari Allah. Ya, ibaratnya kayak ada jendela kan bolong hadirin ya, artinya bisa ngelihat. Subhanallah, berhasil mereka naik ke dataran berikutnya selamat sampai ke seberang. Fir'aun masuk bersama Bani Israel dan mereka menyaksikan hadirin. Saat Fir'aun masuk ke dataran laut tersebut, maka Allah tenggelamkan semuanya tanpa ada tersisa sedikit pun. Kira-kira Bani Israel ngelihat nggak kejadian ini? Ngelihat benar, ngerasain hakul yakin hadirin, bukan lagi ainul yakin. Ini udah hakul yakin, lihat benar-benar keagungan Allah, bahwa agama yang dibawa Nabi Musa itu benar, bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah yang bisa menyelamatkan Bani Israel. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, ketika mereka udah selamat dari kejaran Fir'aun, mereka berbahagia, mereka berbangga. Maka saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk khalwat selama 1 bulan. Maka Nabi Musa pun minta izin kepada Bani Israel menyampaikan kabar, ya Bani Israel, saya akan bermunajat pada Allah di Bukit Tursina selama 30 hari. Berangkat, maka Nabi Harun ditugaskan oleh Nabi Musa sebagai wakil, jagain Bani Israel, bimbing Bani Israel. Waktu Nabi Musa munajat pada Allah, maka Allah tambahkan, ya Musa tambahin 10 hari. Lihat hikmah dari Allah hadirin. Artinya Bapak, Allah bisa aja mencukupkan Nabi Musa kurang dari 30, balik Musa udah kelar urusin umat, bisa hadirin. Tapi Allah pengen tunjukkan bahwasanya mereka nih Bani Israel, walaupun sudah melihat mukjizat, sudah melihat pertolongan Allah, tapi hatinya masih kosong daripada keyakinan pada Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah katakan, ya Musa tambahin 10 hari lagi, jadi 40 hari. Ini Bani Israel nunggu 30 hari kok nggak balik-balik Musa. Jangan-jangan Musa ninggalin kita. Padahal ada wakilnya Nabi Harun, utusan Allah juga hadirin. Akhirnya datang Samiri, bilang udah begini, saya bisa bikin pengganti Tuhannya Musa, kita sembah. Apa? Bikin patung berhala, bikin patung hadirin, ya Allah, ya, anak sapi, ya, bikin gajah kayak sekalian yang gede ya, kuda kayak yang kelihatan bagus, ini anak sapi hadirin, dibikin sama dia, kemudian disembah. Subhanallah, baru ditinggal 30 hari, telat 10 hari, baru ditinggal 40 hari Pak, mereka udah nyembah patung. Nah umat Nabi Muhammad ditinggal 14 abad ada yang nyembah patung kita? Kagak, alhamdulillah. Ada makin kelebihan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijaga nih kita sama Allah. Ya, gimana jaga iman kita Bapak Ibu sekalian? Menjaga iman kita ya ini kayak begini nih, duduk di majelis kayak begini, memperingati maulidnya Nabi Muhammad, menjelaskan bagaimana sifatnya Rasulullah, akhlaknya Nabi, budi pekertinya Rasulullah, agama yang dibawa sama Nabi Muhammad. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus terang kalau kita mau ngikutin Nabi Muhammad Pak, walaupun sedikit aja kita ikutin Rasulullah, nilainya beda di hadapan Allah. Saya mau kasih contoh satu-satu. Nih, kayu siwak hadirin. Kira-kira pada punya nggak kayu siwak? Bu, punya kayu siwak nggak? Nih kayu siwak hadirin sunnah. Ya. Sebelum sholat disunnahkan kita bersiwak terlebih dahulu. Ya, kita kalau gosok gigi aja, wow rapi pagi sore ya. Nih siwak hadirin, ya, disunnahkan di dalam di dalam hadis bahwa siwak itu adalah tuhratun lil fam wa mardatan lirrabb. Ini siwak bisa membersihkan mulut dan juga bisa mendatangkan ridha Allah dan membuat benci syaitan.
Syaitan paling nggak senang lihat orang pakai siwak, hadirin. Makanya Bapak Ibu sekalian coba deh beli siwak satu aja, pasti besok udah hilang. Betul apa betul? Ya, nggak pernah awet, hadirin. Kadang ketinggalan lah, kadang inilah lupa naruh. Kenapa syaitan nggak senang lihat orang pakai kayu siwak? Kenapa kok nggak senang? Sebab orang kalau punya kayu siwak, sebelum sholat dia bersiwak, nilai pahala sholatnya berubah, hadirin. Nabi menyatakan salatun bisiwak afdal min sab'ina salata bila siwak. Sholat menggunakan siwak sebelumnya itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan sholat tanpa kayu siwak. Subhanallah. Coba bayangin, kalau Anda sholat 5 waktu, satu lagi sholat 5 waktu pakai siwak, maka yang pakai siwak tuh 5 kali 70 pahalanya, hadirin. Kalau yang nggak pakai kayu siwak cuma 5. Tapi yang pakai kayu siwak pahalanya Masya Allah, itu 70 kali 5, itu pahala buat dia cuman pakai kayu siwak. Pak, pakai kayu siwak emang butuh waktu 1 jam? 1 jam gosokin mulut gitu, begitu? Enggak. Setengah jam? Kagak, hadirin. 10 menit? Kagak. 1 menit juga enggak. Cuman gini doang. Nawaitu istiya kali sholat, selesai takbir. Allahu Akbar. 70 kali sholat dia mendapatkan. Enggak dapat, enggak butuh 1 menit. Cuman berapa detik, hadirin. Kok bisa sih? Ya sebab ente sholatnya mirip kayak Nabi Muhammad. Maka setiap orang yang mencontoh Rasulullah, ibadahnya bertambah, hadirin. Pahalanya berlipat ganda. Ini sekarang kita pengen nih, ya, insya Allah kita pasang niat yang hadir. Ya. Bukan saya mau jualan kayu siwak ya. Cuma niatin, insya Allah besok saya mau beli kayu siwak, pengen ngamalin sunnah Nabi Muhammad. Coba deh kalau kita sholat, hadirin, pakai siwak dulu, subhanallah. Kan enak banget kalau umat Nabi Muhammad ngamalin ini sunnah, hadirin. Ya. Kenapa hadirin? Sebab, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, ini kayu siwak dinyatakan memiliki 70 manfaat. Ya. 70 manfaat. Dan di antara manfaat yang paling utama, memudahkan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang bu, kalau lagi sakaratul maut, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah nggak bisa, susah, berat lidahnya ngucapin, ambil kayu siwak, gosokin ke mulutnya pelan-pelan. Gosokin kayu siwak, kemudian bisikin la ilaha illallah, insya Allah bisa ngucap nih orang, hadirin. Maka ini siwak, syaitan paling nggak senang. Makanya itu di Hadramut, hadirin, di kota Tarim, itu orang-orang Tarim itu kadang-kadang tuh bu, ya, satu orang tuh punya 5 siwak sampai punya 10 siwak. Satu orang 10 siwak, hadirin. Beda sama kita, satu rumah cuma 1 siwak. Ya. Ini satu orang 10 siwak. Mereka jaga tuh. Ada yang di kantong bajunya, di kantong jubahnya, ada di depan pintu rumahnya, ada di samping kasurnya, ada mau masuk kamar mandinya, ada siwak. Kenapa? Dia pikir, ayo deh syaitan mau bikin saya bingung gimana. Semuanya ada. Hilang 1 masih ada 9. Hilang 1 masih ada 8. Tuh lihat. Sampai saya dapatkan di sana di Hadramut, itu orang-orang tua, Pak, saking nggak mau kehilangan kayu siwak, sampai diikat di pinggang. Diikat pakai tali. Ayo deh, syaitan mau bikin lupa gimana? Nempel terus sama dia. Oke nih kayu siwak, hadirin, disunnahkan. Ini kayu siwak, disunnahkan kita waktu gosok mulut kita, hadirin, pasang niat nawaitu istiyaka lisholah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Saya niat bersiwak untuk menjalankan sholat. Saya niat bersiwak untuk baca Quran. Saya niat bersiwak untuk hadir majelis ta'lim. Wah, kata. Dulu Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, mufti Jakarta, hadirin, Al-Habib Utsman bin Yahya. Beliau pernah, ini dikisahkan oleh salah satu cucunya. Ketika beliau ingin berangkat dari Petamburan, berangkat ke luar Batang, pengen ziarah ke keramat luar Batang. Naik delman, zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor. Naik delman, hadirin, dari Petamburan ke luar Batang. Pas udah mau nyampe luar Batang, kan lumayan jalannya ya. Pas udah mau nyampe, Habib Utsman kenapa? Kaget, dipegang kantongnya, siwak kagak ada. Apa yang dibilang sama kusir? Pak kusir, lebih baik Tuhan, coba balik lagi ke Petamburan. Kenapa? Mau ngambil kayu siwak saya ketinggalan. Kalau kita pernah nggak begitu? Wah hilang, bodoh amat udah.
Handphone aja kalau hilang, kalau ketinggalan kita balik ke rumah ya. Makanya di sini hadirin, ayo nih benar-benar amalkan sunnah Nabi. Kita contoh nih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak Ibu sekalian, mencontoh Nabi ini adalah bentuk kecintaan kita pada Rasulullah. Nabi bilang, man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti itu orang cinta mana? Cinta sama aku, kata Rasulullah. Dan orang yang cinta Nabi pasti bersama dengan beliau di hari kiamat. Makanya hadirin, ya, sunnah Nabi kita amalin, siwak. Kemudian juga yang berikutnya hadirin, sholatnya kita nih, contoh semua yang kita tahu tentang sunnah Nabi amalin. Nih Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Kita dalam sholat, kalau ditanya ente waktu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya barusan, kalian sholat isya ngamalin sunnah Nabi berapa banyak? Mungkin kita bingung nyebutinnya ya. Pak, Bu, sunnah di dalam sholat itu, sunnah Nabi di dalam sholat itu sebagian ulama menghitung sampai 1000 sunnah. 1000 sunnah. Tadi kita ngamalin sunnah berapa? 1 biji, 2, 10. Ini 1000 hadirin. Nah saya mau kasih contoh. Kadang Pak, Bu, kita ini udah ngamalin sunnah, cuman kita belum sadar. Makanya saya ingin nunjukin aja contoh bahwa sunnah Nabi di dalam sholat banyak. Di antaranya dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir pertama ketika kita mulai sholat. Kita bilang Allahu Akbar, mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat 5 waktu, bilang Allahu Akbar. Takbir pertama itu takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sebab dia mengharamkan apa yang dihalalkan sebelumnya. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Sebelumnya halal. Ngomong sebelum sholat halal nggak? Makan sebelum sholat halal nggak? Minum sebelum sholat halal nggak? Tapi kalau setelah sholat halal nggak? Enggak, haram, enggak boleh. Ente enggak boleh ngomong, wala makan, wala minum. Ya. Jangan ntar sholat aneh sih beb, enggak makan, cuman ngisep permen doang. Ya sama, enggak sah sholatnya ya. Jadi mengharamkan apa yang dihalalkan sebelumnya. Nah dalam takbiratul ihram ada beberapa sunnah. Di antara sunnahnya adalah dengan mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ya. Kita bilang Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, itu sunnah hadirin. Taib. Nah ternyata Pak, dalam mengangkat tangan aja terdapat puluhan sunnah. Nih saya mau unjukkan hadirin ya. Jadi ketika kita sholat, Bapak Ibu sekalian, itu sunnahnya nih, biar kita berusaha mengamalkan sunnah sebanyak-banyaknya. Ketika kita menghadap, ingin sholat, berdiri, menghadap ke arah kiblat, sebelum takbir Pak, tangan kita ini, punggung telapak tangan kita dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bukan nyamping gini, tapi seperti ini. Jadi punggung telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian kita ucapkan takbir sambil mengangkat tangan. Jadi jangan ngangkat tangan dulu baru takbir. Ya, kadang orang hadirin ngangkat tangan dulu baru takbir. Angkat tangan, Allahu Akbar. Boleh nggak Beb? Boleh, cuman kurang sunnahnya. Atau kadang orang takbir dulu baru ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ada yang kayak begitu? Nih hadirin, kadang kita lihat macam-macam ya. Beb boleh nggak? Boleh aja, cuman kurang sunnah. Sunnahnya itu berbarengan hadirin. Jadi saat kita ucapkan takbiratul ihram berbarengan dengan mengangkat tangan. Jadi waktu kita bilang Allahu Akbar, berhentinya pun pas di atas ini ya. Jadi pertama tadi kita hitung ya sunnah Nabi ya. Yang pertama telapak tangan sebelum sholat hadapkan punggungnya ke arah kiblat, 1. Kemudian yang kedua hadirin, memulai mengangkat tangan berbarengan dengan takbir dan diakhiri dengan akhir takbir. Jadi begini, Allahu Akbar, turun. Itu sunnahnya. Jangan juga kepanjangan wala kecepatan. Allahu Akbar, boleh, cuman kecepatan. Atau kepanjangan Allahu Akbar, ya, kelamaan. Ya. Jadi intinya hadirin ini berbarengan. Jadi sampai di atas ini dengan akhir kalimat akbar, takbir. Allahu Akbar. Jadi pas akbar tinggal turun doang begini. Udah 3 sunnah ya.
Kemudian hadirin, yang keempat, sunnahnya tangannya tidak dikepel. Ya, bukan begini, Allahu Akbar, ini mah ngajakin berantem namanya. Ya, buka tangan, jangan dikepel. Ya, 4 sunnah. Yang kelima hadirin, agak sedikit direnggangkan. Jadi bukan renggang banget, bukan dirapetin banget, agak sedikit direnggangkan. Udah berapa sunnah tuh? 5 sunnah. Kemudian yang berikutnya hadirin, ujung jemari telapak tangan kita nih, ya, di bagian atas ini dihadapkan ke arah kiblat. Jadi agak sedikit dibungkukin begini, bukan lurus ke atas, tapi agak dibungkukin sedikit. Udah berapa sunnah? 6. Kemudian ujung jemari bagian atas tadi sejajar dengan bagian atas telinga. Udah berapa sunnah? 7. Kemudian ibu jari kita sejajar dengan syahmatul udhun bagian bawah. Berapa sunnah? 8. Kemudian punggung telapak tangan kita disejajarkan dengan arah pundak. Begini. Jadi bukan ketinggian banget, bukan di bawah banget. Bukan begini. Ya. Ada orang takbir Allahu Akbar. Salah. Beb, nggak sunnah. Itu kalau begini sih nggak sunnah. Ngangkat tangannya sunnah. Cuman cara dia tidak sunnah. Ya. Atau ada orang tinggi banget, angkat tangan terlalu tinggi, Allahu Akbar lah. Ya, nggak begitu hadirin. Ya. Orang Pak, kalau cara sholatnya ngikutin Nabi Muhammad, indah sholatnya, cakep sholatnya. Tapi kalau udah berlebihan, beda sedikit aja sama Rasulullah, orang lihatnya risih. Ya, risih. Kok begini banget sih takbirnya? Tapi coba kalau caranya Nabi Muhammad, indah hadirin. Jadi udah berapa sunnah tadi kita ngitung ya? Udah 9 sunnah. Kemudian hadirin, disunnahkan juga ya, ketika takbir itu ya, tadi telapak tangan ya, ini dihadapkan ke arah kiblat ya. Seperti ini. Kemudian juga jangan pakai sarung tangan. Ya. Pakai sarung tangan beb. Lah, tidak sunnah pakai sarung tangan. Makruh hadirin. Beda kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki makruh. Kalau perempuan gimana? Ya demi menjaga biar nggak terlihat bagian auratnya, nggak apa-apa lah, uzur. Ya, tapi kalau laki-laki jangan pakai sarung tangan. Ya. Kemudian juga hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga ketika kelar takbir turunnya itu langsung sedekap. Ya. Sedekap. Nah, sedekap itu letaknya hadirin di bawah dada, di atas pusar. Jangan di atas begini. Ini orang di atas kayak begini, Allahu Akbar. Lah, ada nggak sunnah? Atau di bawah, ya. Kayak orang marhabanan begini ya. Ini juga nggak sunnah hadirin. Jadi di atas pusar, di bawah dada kita. Kemudian, udah berapa sunnah tuh? 10 sunnah. Kemudian juga hadirin, itu waktu sedekap, tangan kita ini, tangan kiri dikepal dengan tangan kanan begini. Ya. Seperti ini. Ada yang mengatakan 1 jemari dibiarkan ke atas begini 1. Ada yang mengatakan 2. Ada yang mengatakan seperti ini. Semuanya boleh. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, nih kita jangan anggap remeh. Setiap 1 sunnah Anda ikuti, maka nilai pahalanya bertambah. Tahu nggak kita bahwasanya kedudukan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tergantung pengamalan sunnah Nabi Muhammad. Allah yang nyatakan dalam hadis qudsi. Allah nyatakan ma'amila ibnu adam min amalin ahab ilallahi illa maftaratu alaih. Wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani lu'tiyannah, wa in ista'azani lu'izannah. Dalam riwayat hadis qudsi Allah berfirman, tidak ada amalan yang paling aku sukai yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku melebihi daripada ibadah fardu, ibadah wajib. Kalau yang wajib sudah dikerjakan kata Allah, salat 5 waktunya rapi, puasa Ramadannya bagus, nggak pernah bolong, zakatnya ditunaikan. Artinya yang wajib dikerjakan. Kemudian ini hamba nggak cukup, pengen dekat sama Allah dengan apa? Dengan mengamalkan amalan sunnah. Ketika dia mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah,
Sampai kata Allah, hatta uhibbah, aku pun cinta pada itu hamba. Subhanallah. Yang cinta Allah, Pak. Ini kan menunjukkan kehebatan Rasulullah. Ya, mestinya kan orang kalau ikutin Nabi, yang cinta Nabi ya. Tapi enggak, Allah cinta pada orang yang ngikutin Nabi Muhammad. Allah sayang kepada orang yang ngikutin Nabi Muhammad. Semakin banyak Anda mencontoh Nabi, maka semakin besar cintanya Allah pada Anda. Bapak, Ibu sekalian, tuh kalau kita udah dicintai sama Allah, aman. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan, hadirin? Allah kalau udah sayang sama kita, Bapak, Ibu sekalian, kalau mau lihat gimana sayangnya orang tua sama anak, coba perhatiin. Ibu kalau punya bayi, balita, baru berumur 1 bulan, 2 bulan, setahun, hadirin, sangat disayang. Ini kan kadang-kadang bayi yang digendong, hadirin, namanya anak kecil. Umur 1 tahun masih belum ngerti apa-apa, kadang rambut ibunya dijenggut sama dia, dijambak. Asal tarik-tarik begitu ya. Ini kira-kira ibu waktu dijambak sama bayi yang 1 tahun, kira-kira ibu ngamuk-ngamuk nggak? Dasar bayi kurang ajar, orang tua dijenggut-jenggut gitu. Kagak, hadirin. Dimaafin. Nggak dimarahin, kagak diomelin. Dilihat nih anak yang buat salah, cuman disenyumin doang. Ya Allah. Digendong ini bayi, toto ngompol. Ya. Najis pakaian ibu. Kira-kira bagaimana, apa yang dilakukan ibu? Marah, nggak mau gendong lagi, kapok deh gendong nih bayi. Ya. Saya jadi dibikin najis, kagak, hadirin. Dia rela tuh dikencingin sama bayinya. Dia rela diompolin sama bayinya. Yang ada nih ibu, apa yang dilakukan? Itu bayi yang ngompol, yang najis, dibersihin, dimandikan. Setelah itu diapain? Digendong lagi. Seakan-akan nggak punya salah sama sekali ya. Pak, ini kasih sayangnya makhluk kepada makhluk. Ini rasa cintanya makhluk pada makhluk kayak begini nih. Kesalahan bisa dimaafkan dengan senang hati. Nah kita juga, kalau kita udah cinta sama Allah, Bu, ketahuilah cintanya Allah pada makhluk lebih besar dibandingkan cintanya makhluk pada makhluk. Sayangnya Khalik kepada makhluk lebih besar dibandingkan sayangnya makhluk pada makhluk. Makanya pernah Rasulullah waktu perang Khaybar, ada salah satu tawanan, satu orang wanita dari kelompok Yahudi Khaybar. Waktu terjadi perang berkecamuk, dia saking panik, bayinya ditinggal. Hilang, hadirin. Sampai akhirnya begitu perang sudah reda, dikuasai oleh pasukan muslimin, baru nih ibu sadar dia kehilangan bayinya. Menangis, nyariin bayi, nyariin anaknya. Keliling di tengah-tengah pasukan muslimin cuma nyariin bayi, hadirin. Sampai satu sahabat dapetin bayi. Satu sahabat Nabi waktu melihat bayi digendong, ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Kata ini sahabat, ini bayinya siapa? Ini ibu waktu melihat bayinya ada, senengnya bukan main. Diambil tuh bayi, diciumin, dipeluk. Lupa kalau dia tawanan perang, hadirin. Lupa kalau dia adalah orang yang bakal yang kalah dalam peperangan. Saking cintanya kepada bayinya hingga dia lupa dengan keadaannya. Subhanallah. Maka saat itu para sahabat pun netes air mata, terharu. Waktu Nabi lewat, lihat para sahabat lagi netesin air mata. Ditanya sama Rasulullah, "Mayubkikum, apa yang membuat kalian menangis, hai sahabatku? Apa yang membuat kalian meneteskan air mata, hai sahabatku?" Maka sahabat mengatakan, "Rahmatal umli waladiha ya Rasulullah." Kami menyaksikan kasih sayangnya ibu pada bayinya ya Rasulullah. Kami terharu ya Rasulullah. Hebat ya kasih sayang yang dimiliki ibu ini pada sang anak. Maka Nabi pun berkata, "Hei sahabatku, kira-kira nih ibu habis dapetin nih bayi, terus mungkin nggak ini bayi yang disayanginya itu dilempar ke dalam api?" Bilang, "Nggak mungkin ya Rasulullah. Mana mungkin ibu ini bakal membakar anaknya hidup-hidup, betapa sayangnya kok." Maka kata Nabi, "Ketahuilah hai sahabatku, cintanya Allah pada kalian lebih dibandingkan cintanya ibu ini kepada bayinya." Pak, nih Allah ciptakan 100 rahmat, Bu. Allah ciptakan 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke bumi. Satu rahmat. Makanya kita lihat tadi kisah-kisah tadi ya, ibu sayang sama bayinya, orang tua sayang sama anaknya, bahkan induk binatang buas pemakan daging pun nggak bakal makan anaknya sendiri, hadirin.
Yang ada anaknya dijagain sama dia, diperhatikan sama dia. Padahal dia suka makan daging, tapi anaknya nggak bakal diganggu, hadirin. Ini satu rahmat. Itu satu rahmat dibagi-bagi tuh dari mulai zaman makhluk pertama diciptakan Allah sampai hari kiamat. Tuh satu rahmat kita lihat kayak begini kasih sayangnya. 99 rahmatnya di mana? 99 rahmatnya disimpan sama Allah di akhirat. Ya, insya Allah kita semua dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah bilang dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah nyatakan, katakan ya Nabi Muhammad kepada sahabatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua ngaku cinta pada Allah. Ini kira-kira yang hadir pada cinta nggak sama Allah? Cinta sama Allah betul ya? Nah pertanyaan saya, kira-kira Allah cinta nggak sama kita? Insya Allah ya. Maka tahu nggak Bu, cara biar kita dicintai Allah gampang, ikutin Nabi Muhammad. Mau dicintai Allah, pengen disayang sama Allah, ikutin Nabi Muhammad. Allah yang bilang fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad, kau bakal dicinta oleh Allah, kau bakal disayang sama Allah. Kalau Allah disayang sama kita, apa yang dilakukan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal ngampunin dosa-dosa kita. So lihat hadirin, makanya ayo kita belajar mulai ini malam hadirin. Ada sunnah Nabi kita praktekin. Kita tahu nih alhamdulillah datang di majelis maulid nih malam, kita tahu sunnah siwak, kita tahu sunnah ngangkat tangan waktu takbiratul ihram, tahu bagaimana caranya. Amalin, praktekin, percaya sama saya hadirin. Ya, percaya sama saya. Itu amalan yang kita lakukan, pahalanya itu pahala ibadah kita langsung dilipat gandakan oleh Allah. Dulu ya, guru kami Al Habib Umar pernah bilang, dia bilang, Suf, sholat yang kita lakukan nih semakin banyak nyontoh Nabi maka nilainya makin bagus, makin bagus. Contoh kayak masalah siwak tadi. Orang sholat pakai siwak sama sholat nggak pakai kayu siwak, beda nilainya. Kemudian orang yang sholat dia pakai kayu siwak pakai minyak wangi lagi sebelumnya. Dengan orang yang sholat cuma pakai siwak tapi nggak pakai minyak wangi, yang pakai minyak wangi pahalanya bertambah hadirin. Kemudian orang yang sholat pakai minyak wangi, kemudian pakai imamah bagi laki-laki, perempuan jangan. Jangan taruh perempuan biar ngikutin sunnah pakai udeng-udeng juga, jangan ya. Ini laki-laki sholat dia pakai kayu siwak, pakai minyak wangi, kemudian pakai imamah. Dengan orang yang sholat pakai kayu siwak, pakai minyak wangi tapi nggak pakai imamah, nilainya beda hadirin. Jadi intinya setiap satu sunnah dikerjakan bertambah pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak pahala kita dapatkan, maka semakin dekat kita dengan Allah dan jaminan masuk surga di depan mata kita hadirin. Ini insya Allah kita berharap dalam peringatan maulid ini kita bisa mencontoh, meneladani Rasulullah. Dan kita berharap hadirin, orang-orang yang ngikutin Nabi Muhammad nanti di akhirat, nanti masuk surganya bareng-bareng Nabi Muhammad. Di barisan paling depan, bukan barisan paling belakang. Sebab nanti barisan muslimin kali itu umat Nabi Muhammad ada 80 shaf hadirin. 80 shaf. Kata Nabi satu shafnya itu kalau lihat dari ujung ke ujung nggak kelihatan ujungnya hadirin. Dari barat ke timur itu lihat ujungnya kagak kelihatan sama sekali. Full. Bermiliar-miliar manusia, satu shafnya itu berapa miliar hadirin. Ya dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat sebabnya. Itu 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu baru satu shaf tuh. Nggak kelihatan ujungnya hadirin. Kemudian shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat sampai shaf ke-80. Kita pengen masuk surga bukan di shaf 80 hadirin. Kita pengen masuk surga di shaf pertama sama Nabi Muhammad. Nadkhul ma taha wa alih fi sufufil awwalat. Kita pengen masuk surga bersama Nabi Muhammad, bersama keluarga Nabi Muhammad, bersama para sahabat di shaf pertama masuk ke dalam surga Allah. Sebab orang yang di shaf pertama maka juga orang yang pertama kali ngelihat sorga dan pertama kali nginjekin kakinya di sorga. Insya Allah nih orang kampung sini semuanya dimasukin sorga tanpa hisab. Dapat barisan pertama bersama Rasulullah. Orang-orang yang mendapatkan kafling di dalam sorga, kaflingnya Nabi Muhammad, kaflingnya Rasulullah. Insya Allah hadirin nih kita duduk di tempat ini, nggak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan usia para guru kita, para alim ulama, para asatiz, para kiai kita, insyaallah dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiah sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan kampung kita dijadikan kampung yang penuh berkah,
kampung yang dijauhkan dari musibah, kampung yang dijauhkan dari narkoba, kampung yang dijauhkan dari berbagai macam maksiat, kampung yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, kampung yang mendapatkan pandangan rahmat yang bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga sebelumnya Al-Fakir minta maaf sebab enggak bisa menghadiri acara hingga tuntas sebab masih ada kegiatan lagi. Insyaallah tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya kepada para guru, para asatiz, para kiai. Insyaallah di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali untuk kita untuk sama-sama berzikir, mengingat Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.